keriuhan yang luar biasa sore hari ini terasa di area start untuk penampilan terbaik pembalap-pembalap yang akan turun dalam race nomor beregu. Inilah race penentu bagi para riders yang akan turun di Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Di sini hanya akan mengambil 10 provinsi saja atau 10 pembalap yang akan berhasil untuk mewakili kontingennya. Sekali lagi ini hanya mengambil 10 riders karena nantinya di PON tersedia slot grid adalah 24 dan 4 grid sudah terisi secara otomatis atau secara otomatis bagi tuan rumah, yakni ada 4 pembalap, artinya 2 kontingen, Sumatera Utara dan Aceh. Kita akan mengambil 10 provinsi yang lain lewat seleksi yang dilaksanakan saat ini dari babak prakualifikasi PON ini. Oke, saya akan menyapa sahabat-sahabat kami yang saat ini tengah menyimak live streaming Automotive Zone. Anda yang ada di Kabupaten Bone, Anda yang ada di Wajo, kawan-kawan kami yang ada di Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan semuanya. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi pembalap-pembalap dari berbagai kontingen akan tampil untuk mewakili kontingen masing-masing dalam nomor beregu yang diwakili oleh 1 rider. Yes, kita perhatikan lampu sudah menyala dan go! Lepas seluruh pembalap. Oh, ada yang melakukan manuver pergerakan berbahaya. Dan kini kita perhatikan satu sosok yang lepas. Oh, harus terpelanting di awal balapan. Siapakah yang mengalami masalah pada kesempatan kali ini? Perhatikan bersama. Kita perhatikan pertempuran yang terjadi dalam pergerakan hebat mereka. Kita tunggu gerakan para rider-rider muda yang tampil di lap pertama. Di sini ada pembalap asal Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada DKI Jakarta serta Yogyakarta Vedaiga Pratama yang kali ini memimpin jalannya pertarungan di lap awal. Oke saudara, keberanian Felix Putra Mulia nampaknya benar-benar cukup dipertimbangkan oleh kontingen lainnya. Ia sudah mulai merangsek cepat sekali di barisan 5 terbaik. Oke, Vedaiga, Arai Agaska, Muhammad Murobil Fitoni, Bintang Nur Alif, Angga ada dalam pertarungan yang cukup menegangkan. Oke, DKI Jakarta tampaknya sedikit merosot posisinya setelah melewati beberapa tikungan. Ia harus turun di belakang Jawa Barat. Abdul Gofar, Felix Putra Mulia tampil bergerak hebat kali ini. Kita akan alihkan pandangan Anda pada sosok Vedaiga Pratama
Veda Ega Pratama saudara yang mendapatkan ancaman dari Arai Agaska di Bani Laksana, Nusa Tenggara Barat yang saat ini melepaskan pacuannya pada titik yang luar biasa. Cepat sekali Arai Agaska. Arai Agaska memimpin dengan baik dan Arai Agaska, Bintang Nur Alif ada di sana. Ada pergerakan-pergerakan yang begitu sempurna. Murobil Fitoni Jawa Timur. Jawa Timur ditempatkan pada urutan yang ketiga. Pressure dilakukan oleh Robi Sakira. Robi Sakira saudara. Robi Sakira mulai berbicara. Ketegangan mulai terjadi di antara tiga pembalap yang bersama Robi Sakira. Felix Putra Mulya hampir saja terjadi masalah. Balap tersebut membuka sedikit pergerakannya, hampir pontang-panting seluruh pembalap yang ada di sisinya. Mari kita lihat bersama pergerakan hebat. 1, 2, 3 pembalap yang berada di lajur barisan terdepan. Ada di sana Arai Agaska, Veda Ega dan Robil Fitoni atau Robi Sakira. Di belakang Robi Sakira ada Bintang Nur Alif. Bintang Nur Alif, pembalap Bintang Nur Alif yang hadir dari Papua Barat, kali ini berbicara bersama pembalap di sisi tikungan. Ada pada urutan kelima, ia adalah Felix Putra Mulya yang menguntit Papua Barat. Perhatikan saudara, sang pemimpin jalannya lomba kali ini Veda Ega kembali menguasai posisi. Veda Ega berada pada posisi barisan depan. Arai Agaska diturunkan pada posisi kedua. Dan pergerakan dari Arai Agaska nampaknya akan sedikit mengalami perlawanan yang sangat-sangat serius. Kita tunggu bersama putaran demi putaran, lap demi lap. Pertarungan yang dimiliki oleh para pembalap-pembalap yang Arai Agaska hampir saja ada tekanan-tekanan yang sangat berbahaya sekali. Luar biasa Veda Ega kali ini mampu mengambil posisi. Veda Ega, perhatikan putarannya yang dimiliki pada kesempatan kali ini. Oke, kita nantikan sosok yang tengah bertarung dan apa yang akan dilakukan oleh pembalap Veda Ega untuk mempertahankan. Kembali berhasil Arai Agaska di ban. Ada sentuhan Robi Sakira, hampir saja terbuang. Robi Sakira hampir saja pembalap ini terbuang dari pertarungan. Oke, nampaknya Robi Sakira sedikit mengundur, mencoba untuk mengulur waktu dan memperbaiki posisinya. Kita perhatikan Robi Sakira mulai menggoyang laju motornya. Felix Putra Mulya masuk di sela-sela. Dan kini DKI Jakarta ada pada pertarungan yang cukup membahayakan. Lap awal kita perhatikan hingga saat ini jelang 20 lap terakhir, 20 putaran yang harus diselesaikan. Kini Nusa Tenggara Barat yang ada di posisi terbaik, sementara kedua ada Yogyakarta di belakang Yogyakarta. Oke, di belakang Yogyakarta DKI Jakarta di urutan ketiga, sementara ada Bintang Nur Alif mulai. Apa yang terjadi? Sayang sekali Bintang kali ini ia harus mengalami masalah besar pada dirinya. Benturan hebat tak terelakkan dan kini kita perhatikan ia mencoba untuk menyalakan lagi mesin motornya, namun karakternya tampaknya kali ini tak bisa digerakkan. Sayang saudara, Muhammad Murobil Fitoni kali ini pun harus mengalami nasib buruk. Pembalap Murobil Fitoni, kita nantikan ia masih berusaha untuk menyalakan mesin motornya. Bintang Nur Alif berusaha untuk kembali masuk dalam pertarungan. Kalau kita perhatikan, oke,
Kembali kita akan lihat sisi tikungan. Di sini Felix Putra Mulia mulai memberikan perlawanan. Arai Agaska, Nusa Tenggara Barat, ia sikat begitu saja. Wow, DKI Jakarta melesat cepat, berada pada posisi terdepan, membangun kekuatan. Arai kembali akan menyambar. Oh, Vedaiga di urutan ketiga mulai memanfaatkan gerakan dari sosok Arai Agaska. Jawa Timur rupanya tadi kawan-kawan yang harus terbuang. Sayang sekali pergerakan dari Murabil Vitoni harus terhenti. Dan kini pembalap Felix Putra Mulia yang ada pada barisan terbaik DKI Jakarta. Dan oke, ya disayangkan sekali saudara, Jawa Timur harus mengakhiri kelompok beregu karena pembalap Jawa Timur Robi Sakira motornya tak bisa kembali dinyalakan, dan dalam konstruksi yang mengalami sedikit perubahan, mau tidak mau ia harus meninggalkan jalannya balapan. Oke, kembali terjadi duel antara Nusa Tenggara Barat dan juga DKI Jakarta. Disusupi berikutnya ada kekuatan Yogyakarta. Bintang Nur Alif rupanya merupakan pembalap yang mampu bertahan. Bintang Nur Alif walau dihajar dari berbagai sisi, pembalap ini tetap prima, tetap membangun laju motornya dengan baik. Dan kini Felix Putra Mulia, si Bangau Putih DKI Jakarta. Oke, DKI Jakarta saat ini berada pada posisi ujung tombak, memimpin lajunya balapan. Masih Felix Putra Mulia leading on group. Oke, pengereman dilakukan, namun Arai Agaska belum bisa masuk. Arai Agaska, kita tunggu saudara apa yang akan dilakukan. Oh, Vedaiga, perjalanan yang luar biasa Vedaiga. Dari berbagai sudut Veda akan berusaha untuk mengambil area Agaska, namun belum berhasil. Di sini. Oh, Felix Putra Mulia. Oh, hampir saja Felix Putra Mulia tak bisa mengendalikan posisi tubuhnya akibat lutut yang bersinggungan dengan permukaan trek. Karena pembalap ini memiliki postur tubuh jangkung, mau tidak mau dia harus sangat berhati-hati dalam mengendalikan gerakan kakinya di atas motor. Karena ia hampir saja tadi mengalami masalah di saat menempelkan sliding pad atau pengaman lututnya pada permukaan trek. Felix Putra Mulia DKI Jakarta. Arai Agaska saudara, ini merupakan pembalap yang cukup berbobot, menguasai jalannya pertarungan, dan sangat sengit sekali perebutan posisinya. Sementara kita akan bergeser di posisi berikutnya, ada Abdul Ghaffar Mutakin di urutan yang kelima. Kemudian ke-6 Muhammad Jordan Badaru Jawa Tengah. Ke-7 ada Angga Ramadan. Demikian juga ada Syahri Akbar di urutan ke-8. Ke-9 Putra AP. Inilah putaran demi putaran, lap demi lap, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Yogyakarta serta Papua Barat. Yang memiliki kesempatan untuk berbicara justru Papua Barat bila pembalap tersebut pandai mengatur ritme balapan dan juga menguasai motornya. Pembalap ini bisa memanfaatkan pertarungan 3 pembalap yang tengah berebut posisi utama. Oke, lap demi lap saudara, DKI Jakarta. Sementara kita akan tunggu dari sisa putaran yang ada. Inilah Felix Putra Mulia masih menjadi pemimpin, dan ini gerbong kedua yang dikuasai
oleh Abdul Gofar, Jordan Badaru, dan Angga Ramadan. Di mana Angga Ramadan yang diturunkan pada kesempatan kali ini dari Sulawesi Barat juga mulai menghitung ritme laju Abdul Gofar Mutakin. Kembali ke deretan depan. Mari kita nantikan seluruh putaran yang ada, di mana Anda menyaksikan DKI Jakarta yang pontang-panting menahan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat Arai Agaska, kemudian Veda Ega Yogyakarta, Veda Ega. Oke. Ya, sedikit ada jeda Bintang Nur Alif yang sedikit mengalami penurunan posisi. Bintang Nur Alif. Oh, Felix Putra Mulya tak bisa bertahan. Arai Agaska mencoba masuk. Veda Ega bersinggungan. Berbahaya sekali saudara. Hampir saja ketiga pembalap ini terbuang dalam pertarungan bila tak berhati-hati dalam mengatur laju balapnya. Felix mencoba masuk kembali. Felix. Wow. Wah, keren sekali apa yang dilakukan Felix. Namun di sini saudara, apa yang dilakukan Arai Agaska juga lebih sempurna. Oke, kita perhatikan lap demi lap. Nampaknya Arai Agaska mengingatkan sang pembalap Felix Putra Mulya untuk tidak gegabah dalam mengatur laju motornya yang bisa saja menumbangkan posisi tiga pembalap yang sudah berada di depan. Bisa saja harapannya punah akibat kecerobohan dari masing-masing pembalap yang sudah berada di deret depan. Veda Ega, Arai Agaska, Felix Putra Mulya, Bintang Nur Alif. Di belakang Bintang ada Jordan Badaru Jawa Tengah bersama Abdul Gofar Mutakin Jawa Barat. Masih seru saudara untuk dinikmati jalannya pertarungan para pembalap-pembalap muda yang ambil bagian dalam race penentuan. Oh, satu pembalap menghalangi. DKI Jakarta terhalang. Overlap. Felix Putra Mulya mulai emosi. Overlap. Kurangi kecepatan. Ia tampaknya terus melaju dengan penuh perlawanan. Bendera biru, perhatikan bendera biru. Perhatikan bendera biru pembalap Anda. Kontingen mohon ingatkan pada pembalap Anda. Ada overlap, berbahaya. Felix Putra Mulya tadi nampaknya sedikit gregetan karena ada pembalap yang ada di barisan belakang tidak memberikan kesempatan bagi Felix untuk terus melaju, hingga bahasa tubuh yang dikirimkan oleh Felix Putra Mulya tergambar jelas bahwa ia sangat kecewa akan apa yang diperlakukan oleh pembalap yang di overlap tersebut. Kita perhatikan lap demi lap. Ini tentunya membutuhkan perhatian khusus. Oke. Kita akan saksikan karena masih menyisakan 9 lap lagi. Saya akan membantu rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan sejenak. Mohon perhatian untuk seluruh marshal. Sekali lagi mohon perhatian untuk seluruh marshal. Ini adalah lap yang sudah mulai pada lap klimaks. Pertempuran mulai terjadi di antara pembalap barisan depan, dan acap kali ada pembalap-pembalap yang akan di overlap namun tidak memberikan kesempatan.
Ini mohon untuk diperhatikan secara khusus kepada seluruh petugas. Baik, kita akan kembali ke lintasan di sini. Area Agaska yang terlibat duel dengan Veda Ega juga mulai terasa dalam pertarungan. Yes, area Agaska di Bani Laksana mencoba sedikit mengambil posisi. Sejenak ia berada di depan. Dan ketegangan mulai terjadi. 8 lap lagi, 8 putaran. Felix Putra Mulia DKI Jakarta menempel rapat dengan keberadaan pembalap Yogyakarta Veda Ega. Sanggupkah Felix masuk? Oh, DKI Jakarta. Hampir saja Felix Putra Mulia ini tergeser, tergerus posisinya. Namun ia kembali mampu bersiasat untuk mempertahankan laju motornya. Yang nampak tenang adalah Bintang Nur Alif, saudara. Bintang Nur Alif dari Papua Barat. Ia sangat cermat sekali untuk memastikan motornya dapat lolos hingga posisinya di garis finish dengan baik. Oke, 7 lap terakhir Bintang Nur Alif yang ada di posisi keempat. Sangat hati-hati sekali. Oh, Felix Putra Mulia duel dengan Veda Ega Yogyakarta. Mulai beringas tampaknya Felix Putra Mulia mulai menunjukkan sebuah perlawanan yang sangat serius. Felix Putra Mulia, si Pango Putih ini nampaknya akan menyambar keberadaan si Raja Kecil Mandalika. Arai Agaska di Bani Laksana. Oke, inilah sosok yang cukup berat bagi Felix. Adalah kala berada di antara Arai dan Veda. Ia harus benar-benar cermat mengatasi laju motornya dengan tekanan. Ini akan kembali lagi overlap. Apakah di sini akan terjadi troublemaker? Akan terjadi batu sandungan. Pembalap yang tidak mau menepi berbahaya bagi ketiganya. Pembalap yang tak mau menepi berbahaya sekali. Oh, yes. Inilah 3 pembalap yang dapat melampauinya dengan baik. Sukses ketiganya. Bintang Nur Alif tidak terlihat dalam layar kami, namun ia berada pada urutan keempat. Sedikit kerepotan ia dalam melakukan overlapping pada pembalap yang tak mau dilalui. Oh, Felix Putra Mulia kembali berjibaku. Ia kembali menguasai jalannya balapan. Felix DKI Jakarta. Ia lebih berkarakter dengan sirkuit ini nampaknya. Felix Putra Mulia mempertahankan posisinya dengan apik pada 5 lap terakhir. Sesaat lagi 5 putaran terakhir. Ya, kalau kita perhatikan Felix Putra Mulia, Area Agaska dan Veda ini dalam posisi yang rentan sekali terbuang dari pertarungan akibat melakukan overlapping, namun pembalap yang di overlap tidak memberikan kesempatan. Ini yang justru membahayakan bagi ketiganya. Sekali lagi, membahayakan bagi ketiganya adalah pembalap-pembalap yang tidak memberikan kesempatan. Karena tiganya tengah terlibat pertarungan yang sangat ketat sekali. Ketiganya dalam pertarungan yang cukup panas di sisa lap yang ada, yakni 5 lap terakhir. Oke, Felix Putra Mulia DKI Jakarta masih unggul dan bergerak. Nusa Tenggara Barat Yogyakarta mengamankan laju pertarungan. 4 putaran lagi. Bintang Nur Alif Papua Barat yang sempat berbenturan kali ini, ia bebas melaju di urutan keempat, memastikan Pekan Olahraga Nasional 21 di Sumatera Utara dan Aceh, Papua Barat lolos dalam kategori beregu. Namun kita nantikan saja jawabannya hingga lap terakhir.
karena saat ini pertarungan semakin memanas kala ketiga pembalap yang berada di barisan depan ini harus melakukan overlap pada mereka yang berada di bagian ekor rombongan. Oke, yes, 3 lap lagi, sesaat lagi saudara. Felix Putra Mulia masih ada di sana. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Papua Barat. Ketegangan tampaknya lagi-lagi terjadi. Tidak hanya pada kami yang berada di lokasi saat ini. Ini saya yakin Anda yang menyimak, Anda yang berada di rumah sebagai pendukung kontingen yang tengah bertarung, Anda akan terlibat sebuah atmosfer yang memanas. Oh, apa yang dilakukan di sini? 62. Ia harus terbuang dari pertarungan. Gantar Wahyu Effendi sayang sekali. Pembalap Gantar harus mengakhiri pertarungannya di sisa lap akhir. Dan perhatikan putaran demi putaran, lap demi lap. Sisa lap yang ada kali ini semakin meringankan laju para petarung yang ada di barisan depan. Masih DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan juga Yogyakarta. Ini yang tengah bersinar adalah Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya Aldias Aksal Ismaya tampil gemilang, dan kini kembali Nusa Tenggara Barat lewat Arai Agaska ada di kelompok 3 terbaik yang tinggal menyisakan 2 lap terakhir. Oke, DKI Jakarta, Yogyakarta. Oh, sayang sekali ada hal-hal yang kembali lagi muncul, yakni terlalu ceroboh. Justru ketiga kontingen ini tidak melakukan posisi yang tenang. Sekali lagi dalam mengatur ritme balapan, padahal saat ini hanya meloloskan 10. Sekali lagi hanya meloloskan 10 kontingen saja. Jika tergesa-gesa, yang ada justru terbuang dari slot untuk maju ke Pekan Olahraga Nasional. The last lap. Papan last lap saat ini sudah menanti lajunya para pebalap di kelas perorangan. Maksud kami kelas bergu. Sekali lagi di kelas bergu yang diwakili salah satu ridernya dari masing-masing kontingen. Yes, inilah Felix Putra Mulia and Jakarta finish. Susul Vedaiga Yogyakarta, Arai Agaska Dibani Laksana Nusa Tenggara Barat, Bintang Nur Alif Papua Barat, dan urutan kelima ada Abdul Gofar Mutakin Jawa Barat. Disusul di urutan yang ke-6 Jawa Tengah Muhammad Jordan Bandaru. Ada lagi 16 di sana putra Kalimantan Timur. Setelah Kalimantan Timur ada Angga Ramadan di urutan ke-8. Yes, Angga Ramadan merupakan pembalap Sulawesi Barat, artinya lolos pada kesempatan kali ini. Zahri Akbar Banten di urutan ke-9. Ke-10 Muhammad Niki Hayden yang merupakan kontingen Papua. Itulah 10 kontingen yang menurut kami dari hasil urutan perjalanan race ini baru saja sebagai 10 finisher tercepat dalam kategori beregu di sore hari ini baru saja usai.
Dan kami ucapkan selamat untuk seluruh kontingen yang lolos, dan untuk tidak berkecil hati bagi kontingen yang tidak lolos, karena esok masih ada kelas perorangan dan beregu lagi. Untuk itu